Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my smart student all? Berjumpa lagi dengan saya. Jadi, di video ini sengaja saya buat karena pandemi yang sedang terjadi saat ini di negara kita maupun dunia sedang dilanda sehingga kita tidak bisa atau belum bisa belajar kembali di kelas maupun sekolah. Sehingga yang dilakukan adalah kita belajar melalui daring atau via digital. Dan ini membuat diri kita harus bisa optimal dalam menyampaikan sebuah pesan karena melalui via digital. Sebab banyak miskomunikasi terjadi di via digital. Ketika saya menyampaikan atau guru-guru lain menyampaikan dan menerangkan pembelajaran di via digital, banyak informasi-informasi yang tidak terserap ke murid-murid karena apa? Karena koneksinya buruk, perangkat tidak mendukung mungkin, dan lain sebagainya. Untuk itu, di video ini saya akan menyampaikan sebuah kisi-kisi produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 SMK, khususnya jurusan perbankan syariah. Nah, ini khusus untuk kamu, di mana insya Allah video ini mampu menyampaikan pesan kepada kamu sehingga tidak ada miskomunikasi dan kesalahpahaman di video kali ini. Untuk itu, yang ingin saya sampaikan kepada my smart student adalah siapkan catatan buku kamu sekarang dan juga pulpen. Kemungkinan kamu perlu mencatat hal-hal atau poin-poin penting di video saya ini. Tonton sampai habis dan juga perlu diingat bahwa kamu perlu punya waktu luang untuk menyaksikan video ini sampai habis. Jadi, jangan menyaksikan video ini di saat kamu tidak memiliki waktu luang atau lagi masak kamu nonton, ya bisa saja, akan tetapi kamu nanti tidak fokus. Lebih baik ada waktunya kamu menyendiri dan menyaksikan video ini sampai habis, sehingga apa yang saya sampaikan tidak terjadi miskomunikasi. Nah, untuk itu, ingin banget saya sampaikan kisi-kisi di ujian nanti yang sebentar lagi, tidak lama lagi, beberapa hari lagi. Dari mulai saya membuat video saat ini, kamu akan dihadapi beberapa hari lagi dengan ujian produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Nah, maka dari itu, kisi-kisi yang ingin saya sampaikan di via video YouTube ini adalah yang pertama, kamu harus memahami ruang lingkup prototype atau konsep prototype. Ini berkaitan dengan sejarah-sejarah prototype. Konsepnya bagaimana, pengertian prototype bagaimana, kamu akan diuji itu. Contoh-contoh prototype itu apa, dan juga bagaimana fungsi dan manfaat prototype itu apa. Nah, itu kamu juga akan diuji nanti di ujian itu. Kira-kira soal yang akan keluar seperti itu. Dan yang kedua adalah tahap-tahap pembuatan prototype. Di sini kamu akan diuji tahap demi tahap pembuatan prototype itu bagaimana. Sebab tahap demi tahap ini seandainya benar keluar, itu sangat penting buat kamu agar kamu tidak sekedar mengetahui prototype sejarahnya itu apa, tetapi tahap per tahap pembuatan konsepnya pun kamu akan tahu, sehingga kamu bisa membuat sebuah prototipe di kemudian hari saat kelak kamu lulus dari sekolah dan dewasa bekerja dan menjadi wirausaha, sehingga apa yang pernah Bapak sampaikan kepada kamu, oh ternyata pas tahap-tahap pembuatan prototipe itu seperti ini. Jadi kamu tidak perlu lagi bingung dan tidak perlu lagi bingung dan khawatir atau ya berpikiran buntu lah bagaimananya nanti. Jadi itu yang kira-kira akan keluar. Dan yang ketiga adalah kira-kira yang akan keluar adalah kamu perlu memahami apa itu teknik brainstorming. Ketika kamu sudah memahami itu, maka kamu kira-kira juga akan diuji mengenai manfaatnya dan juga apa saja brainstorming itu fungsinya dan mengapa penting brainstorming itu ada untuk mendesain konsep prototype. Ini juga perlu kamu catat dan juga pelajari. Dan yang berikutnya adalah
menganalisis proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Nah, ini proses kerja prototipe itu berkaitan pasti dengan prototyping. Prototyping ini perlu kamu pelajari baik pengertian, baik manfaatnya, perbedaannya dengan prototipe, dan juga kamu perlu mempelajari apa saja yang bisa dilakukan dalam pembuatan desain prototipe. Jadi, desain prototipe dalam hal bentuk sebagai artefak itu perlu kamu pelajari agar kamu bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru, penganalisisan dan pengidentifikasian yang baru agar bagaimana dan kenapa prototipe itu dijadikan sebagai atau bisa dianggap sebagai artefak sebuah desain dan bagaimana cara mendesainnya. Nah, itu kamu akan diuji di situ. Dan yang berikutnya adalah tahapan pembuatan prototyping. Tahapan pembuatan prototyping ini mengidentifikasi tahapan prototipe untuk mempercepat penyelesaian produk. Nah, jadi kamu akan diuji bagaimana tahapan-tahapan prototyping itu ternyata bisa mempercepat penyelesaian produk. Memang apa sih tahapan-tahapannya dan faktor-faktornya apa saja, manfaatnya apa saja, dimensi-dimensinya juga apa saja, ya itu perlu kamu juga pahami dan pelajari. Nah, sebelum saya lanjut, apa yang saya sampaikan semua tadi tentu pasti kamu masih ingat. Itu kalau nggak salah di bab 4, bab 5 ya. Tentu semua saya yakin kamu masih ingat dan kita pernah musyawarahkan itu di kelas, kita pernah diskusikan dan tuliskan itu juga di kelas. Dan yang berikutnya adalah logo perusahaan. Nah, logo perusahaan ini kamu harus menganalisis jenis-jenis logo. Kira-kira itu akan keluar tuh. Dan juga sejarah logo, ruang lingkupnya bagaimana, kamu akan diuji di situ. Dan yang berikutnya adalah fungsi desain logo. Kamu akan diidentifikasi pentingnya sebuah logo dan juga mengapa logo itu sangat berpengaruh besar terhadap menjadi pemikatnya sebuah konsumen untuk membeli produk kamu. Dan fungsi dari logo itu juga apa. Dan kamu juga akan diuji bagaimana menciptakan sebuah logo yang menarik, baik itu secara kreatif imajinasi sendiri maupun menciptakan atau menggambarkan sebuah logo yang sudah ada di realita negara kita ini. Contohnya seperti logo bank, sesuai jurusan kamu ya, perbankan syariah, dan juga logo pajak, keuangan, lembaga keuangan lainnya mungkin itu juga akan diuji kemungkinan besar keluar. Dan yang berikutnya adalah, nah ini di bab ini kita sudah hadirnya pandemi corona dan kamu belajarnya lewat daring, lewat video YouTube, ya kan? Nah, ini yaitu menganalisis biaya, ya kan? Menganalisis biaya produksi. Tentu kamu masih ingat biaya produksi ini mulai dari pengertian biaya secara umum, biaya produksi itu apa. Kamu akan diuji di situ. Kemungkinan besar soal itu keluar. Bagi yang belum tahu, kamu bisa cari di channel saya mengenai biaya produksi itu apa. Bagi yang belum nonton atau lupa mungkin, atau hanya punya catatan soal dan jawaban biaya produksi itu apa, kamu bisa lihat video saya yang berjudul Kewirausahaan kelas 11 biaya produksi. Di situ kamu bisa pelajari, bisa mencatat-catat atau diulang-ulang videonya supaya apa? Pemahaman kamu sampai dan kamu mengerti apa sih biaya produksi itu. Ya, dan yang kedua, unsur-unsur biaya produksi itu apa saja, kemungkinan besar itu akan dikeluarkan menjadi soal dan kamu akan diuji di situ. Dan karena apa? Tujuannya di sini kamu harus menganalisis berbagai jenis unsur, apa saja biaya produksi. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Dan yang nomor 3 adalah jenis-jenis biaya produksi
berdasarkan jangka waktunya. Jadi menganalisis biaya jangka waktu pendek dalam biaya produksi, ini juga kemungkinan besar akan keluar. Ya, mulai dari rumus-rumusnya, rumus-rumus biaya produksi itu apa saja. Masih ingat pernah kita bahas di daring online ini, dan juga di video saya, ya. Terus juga ada pembahasan, kemungkinan besar akan ada pembahasan mengenai apa saja biaya-biaya produksi di jangka waktu, berdasarkan jangka waktu pendek maupun panjang. Dan juga kemungkinan besar pula akan keluar mengenai unsur-unsur biaya produksi, apa itu biaya bahan baku misalkan, apa itu biaya overhead pabrik, contoh-contohnya apa. Nah, ini perlu kamu pelajari lagi, baik itu di searching Google maupun di video Bapak yang pernah saya upload yang berjudul Kewirausahaan kelas 11 biaya produksi. Jadi intinya selagi masih ada peluang nih ya, waktu untuk menuju hari sana, kamu beruntung video ini saya upload terlebih dahulu supaya kamu bisa bersiap-siap. Dan yang terakhir adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Ini di bab terakhir. Kamu perlu memahami unsur-unsur dalam pelayanan jasa perpajakan. Menganalisis berbagai jenis konsep pelayanan dalam jasa perpajakan. Kemungkinan besar itu munculnya di uraian atau esai, bisa. Biaya produksi tadi juga bisa muncul di esai, karena penjelasannya pasti panjang, tapi mudah-mudahan nggak keluar di esai. Dan yang berikutnya, tujuan jasa pajak dan konsultan pajak. Ini juga perlu kamu waspadai, karena kemungkinan besar keluar, tapi waspadanya waspada semangat yang saya maksud, karena saya yakin kamu bisa. Sebab apa? Saya pernah mengupload juga video konsultan jasa perpajakan ya, dalam kewirausahaan khusus untuk kelas 11. Dan pengujian prototipe barang dan jasa di jasa perpajakan. Ini juga sangat penting. Searching market itu apa, pengujian alpha beta itu apa, dan juga pengujian untuk riset pasar itu juga apa, pencarian pasar itu bagaimana, pengujian lainnya juga kemungkinan akan keluar yang pernah saya berikan pembahasannya ke kamu. Jadi semua soal-soal yang kemungkinan keluar maupun yang keluar itu semua tidak luput dari yang saya ajarkan. Hanya saja ujian itu kan memiliki batasan soal, tidak sampai 100, dibatasi sampai 40 misalkan. Ya otomatis saya harus meringkas apa saja yang pernah saya ajarkan itu pasti keluar. Akan tetapi, apa yang pernah saya ajarkan tidak keluar, karena nomornya tidak sampai 100, saya bilang cuma sampai 40 soal. Nah, jadi teman-teman semua, my smart student semua, pastikan belajar di waktu luang, dan apa yang sudah saya sampaikan di video ini, dari video durasi 00 tadi hingga ke video menit sekarang ini, teman-teman sudah mencatat. Kalau belum, teman-teman bisa mengulang kembali video ini untuk mencatat apa saja kira-kira yang saya sampaikan itu. Teman-teman boleh pakai headset supaya lebih jelas kalau keadaannya berisik, sehingga tidak menimbulkan kisruh atau kebingungan apa poin-poin yang perlu dicatat dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu, teman-teman semua yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah tetap semangat, optimis, pastikan cita-cita kalian selalu kalian yakinkan dan percayakan bahwa pasti itu akan terkabul. Nasibmu bukan di tangan ijazahmu, tapi nasibmu di tangan kamu sendiri. Kamu yang menentukan bagaimana nasibmu saat kamu lulus nanti. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.